perhitungan PHK-nya ya. Jadi apa yang akan didapatkan, besarannya seperti apa ya. Itu panduannya, yang penting kalian itu pahami di halaman 8 dan 9 di makalah kelompok 10. Oke. Untuk prosedurnya itu seperti contoh untuk perhitungan pesangon. Nah, uang pesangon itu masa kerja kurang dari 1 tahun itu menerima 1 bulan upah. Jadi kalau umpamanya Talita kerja cuma 9 bulan, nah habis itu dia resign, dia berhak atas 1 kali upah gitu ya, dan seterusnya. Itu pokoknya panduannya ada di halaman 8 dan 9. Oke. Kemudian tadi ya, untuk macam-macam PHK itu ada 4 macam. Yang pertama ada PHK demi hukum. PHK demi hukum itu adalah PHK yang terjadi karena memang sudah terjadi atau memang sudah habis waktu kerjanya. Contohnya dia itu pekerja PKWT gitu ya, atau kontrak. Nah, selama 2 tahun. Nah, umpamanya dari Januari 2020 sampai Desember 2022. Nah, berarti pada tanggal 31 Desember 2022, nah dia otomatis PHK demi hukum ya, atau putus hubungan kerjanya. Itu termasuk demi hukum karena memang sudah habis waktu kerjanya atau pekerjanya meninggal. Nah, itu juga PHK demi hukum ya, contoh dari PHK demi hukum. Yang kedua itu adalah PHK karena pelanggaran perjanjian gitu ya. Jadi di PHK karena ada salah satu kewajiban ataupun hak yang dilanggar dalam surat perjanjian. Nah, baik itu dari pengusaha ataupun pekerja. Contohnya saya sebagai pengusahanya, Rivaldo sebagai pekerjanya. Nah, kemudian dalam surat perjanjian itu sudah disepakati bahwa jam kerja itu dimulai dari jam 8 pagi, kemudian pulang kerja itu jam 4 gitu ya. Nah, tetapi pada prakteknya si Rivaldo ini sering sekali telat, baru datang jam 9, jam 10 gitu ya. Nah, sudah diberikan teguran tetapi tidak ada perubahan. Kemudian saya memberikan PHK, itu disebut dengan PHK karena pelanggaran perjanjian, tidak sesuai apa yang terjadi di lapangan dengan isi dari perjanjian yang disepakati. Kemudian yang ketiga itu ada PHK kondisi tertentu. Contohnya, umpamanya ada nih si A, dia itu pekerja. Nah, kemudian dia sakit gitu ya, tapi sakitnya menahun atau sakitnya sangat lama. Nah, kemudian perusahaan memberikan keputusan untuk tidak melanjutkan perjanjian dengan si A tersebut karena dia mempunyai sakit tertentu gitu ya, sehingga dia tidak bisa maksimal dalam bekerja. Itu masuk ke dalam PHK kondisi tertentu. Yang terakhir itu adalah PHK sepihak. PHK sepihak itu bisa berasal dari pekerja, bisa juga berasal dari pengusaha. Contohnya berarti kalau dari pekerja apa, Bu? Contohnya resign gitu ya, entah nggak betah, entah gajinya kekecilan, entah kerjanya terlalu berat dan lain sebagainya. Nah, sehingga seseorang itu resign, itu berarti masuk ke dalam PHK sepihak gitu ya. Atau dari pengusaha mungkin sudah terlalu banyak overload untuk pekerjanya, dirasa tidak efektif pekerjanya, makanya dikurangin, itu termasuk juga kepada PHK sepihak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk macam-macam PHK cukup paham? Halo? Insya Allah paham, Bu. Oke, itu untuk macam-macamnya ya, macam-macam dari PHK. Kemudian Bu, kalau orang di PHK dapat apa saja gitu ya? Dari keempat jenis PHK tersebut, seseorang yang terkena PHK itu berhak atas 3 hal. Yang pertama itu adalah pesangon. Oke, pesangon penyesuaiannya seperti apa, Bu? Disesuaikan dengan waktu kerjanya. Kemudian yang kedua itu adalah
penghargaan waktu kerja. Nah, penghargaan waktu kerja ini berarti dilihat dari seberapa lama dia bekerja di perusahaan tersebut. Itu sudah ada juga panduannya di halaman 9. Yang terakhir itu adalah pemberian hak. Umpamanya seseorang itu dalam 1 tahun belum mengambil cuti sama sekali, maka dia berhak atas 15% dari gajinya, gitu ya. Berarti dia dihitung sendiri ya, pokoknya kalau gajinya 3 juta per bulannya, nah dia akan mendapatkan 15% dari gaji terakhir dia apabila belum mengambil cuti. Itu salah satu pemberian hak. Jadi ada 3 hal yang didapatkan, baik dia itu di PHK karena demi hukum ataupun sebab tertentu ataupun PHK sepihak, mereka itu berhak atas 3 hal. Yang pertama pesangon, yang kedua penghargaan waktu kerja, dan yang ketiga adalah penggantian hak. Itu ya. Ini terlepas dari perusahaan tersebut mem-PHK karyawannya karena bangkrut ya. Kalau perusahaan itu memang sudah dinyatakan pilot atau bangkrut oleh pengadilan niaga, maka untuk kewajiban 3 itu ketika memang sudah tidak ada aset yang dimiliki, maka ya tidak dibayarkan. Ini PHK biasa, maksudnya tidak, perusahaan itu masih baik-baik saja, masih bisa beroperasi, belum pilot. Jadi ada 3 hal yang berhak didapatkan oleh pihak yang di PHK. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya Bu mau bertanya, Ya, silakan. kalau semisal karyawan nih Bu yang terkena PHK sepihak tadi, nah dan terus perusahaan tersebut tuh nggak mau memenuhi hak-hak dari kayak uang pesangon, uang penghargaan waktu kerja, dan uang pengganti hak ini, apakah karyawan tersebut nggak menggugat perusahaan tersebut Bu? Bisa. Ibu langsung jawab ya. Bisa. Jadi kalau memang tidak dibayarkan itu termasuk ke dalam sengketa ketenaga kerjaan. Kemarin kan sengketa ketenaga kerjaan itu kan ada salah satu masalahnya karena PHK ya. Masalahnya seperti itu. Biasanya perusahaan tidak membayarkan kewajibannya terhadap karyawan. Itu apakah bisa dilaporkan? Bisa. Kalian bisa melaporkan, mau langsung ngambil jalur litigasi ataupun pakai non litigasi dulu ya. Kemarin sudah dijelaskan, litigasi berarti langsung ke pengadilan, nanti ada proses mediasi di pengadilan, dilanjutkan dengan sidang. Kalau mau menggunakan non litigasi itu berarti ada 5 alternatif, ada negosiasi, terus ada konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jadi bisa dipermasalahkan atau bisa dilaporkan ketika tidak membayarkan kewajiban terhadap pihak yang di PHK. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Silakan. Bu, kalau misalnya pensiun dini itu masuk pemusatan hubungan kerja juga nggak? Kayak uang dari pensiunan itu termasuk dalam 3 hal yang di PHK itu? Iya. Pensiun dini berarti dia itu memutuskan pensiun sebelum waktunya gitu ya. Kalau umpamanya dosen, contoh dosen itu kan maksimal 60 tahun ketika dia bukan profesor, tapi kalau sudah profesor kan bisa 65 tahun. Umpamanya sebelum sampai 60 tahun tapi dia sudah pensiun gitu ya, atau memilih untuk resign, apakah dia mendapatkan apakah dia mendapatkan 3 hak tersebut? Ya, dia tetap mendapatkan 3 hak tersebut. Tetapi harus diingat, disesuaikan dengan jenjang karirnya gitu ya. Pastinya kan akan berbeda. Umpamanya keterima PNS di di umur 30 tahun gitu ya. Seharusnya kan masih ada 30 tahun untuk sampai umur 60 tahun. Nah, itu juga dipertimbangkan karena ada jenjang jabatan dan lama mengabdinya gitu ya. Itu kan akan berpengaruh seberapa banyak dan sedikitnya pesangon ataupun penghargaan waktu kerja yang didapatkan. Gitu.
Jadi tetap dapat, tetapi nominalnya pasti berbeda dengan demi hukum ya. Jadi dia itu memang sudah habis waktu kerjanya, dia pensiun dengan pensiun dini itu sama-sama diperbolehkan, sama-sama mendapatkan 3 hak tersebut, tapi untuk nominalnya pasti berbeda. Ada lagi tanya? Bu, tadi Ajis belum absen, Bu, belum di absen. Dari mana, Jis? Tadi OTW dari kampus ke kosan, Bu. Lama sekali. Kan kosannya di PU, Bu, di Palapas Galemider. Oke, ada lagi? Karena lupa nggak nyambungin data dari Wifi. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup? Sudah cukup jelas? Cukup, Bu. Tadi kelompok 10 udah tentukan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Kalau tidak Sudah, ada Bu. lagi yang ditanyakan,